Sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti ketika kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang menciptakan Siapa yang menciptakan keadaan seperti kemenangan Midian kepada Bani Israel? Kemenangan Gedeon terhadap Midian, kita bisa lihat kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Hakim-Hakim 6, bagaimana kemudian Gedeon berhasil mengalahkan Midian. Kan harus menjadi seperti itu. Seperti ketika kekalahan Midian. Jadi kekalahan Midian itu harus diulang oleh anak yang telah lahir ini. Sabar Bang. Itu sudah betul. Sekarang siapa yang melakukan hal yang sama seperti mengalahkan Midian? Yesus mengalahkan siapa? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi pada malam hari ini, jumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Dulu dikalahkan melalui apa? Karena menganggap mereka kalau membunuh Yesus sudah selesai. No. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Semakin besar pemberitaan itu cara mengalahkan mereka. Kita lihat bukan itu cocokologi. Itu cocokologi. Kita lihat yang mengulang kejadian seperti kekalahan Midian itu adalah Hizkia. Di mana tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 dan 19, 2 Raja 18 13. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa Hizkia mengalahkan pasukan Asyur, tentara Asyur. Maka kuk yang menekan seperti ketika Bani Israel ditekan oleh Midian, itu gimana kemudian Gedeon mengalahkan Midian, itu harus terulang. Maka pada zaman Hizkia, Bani Israel yang di bawah tekanan Raja Asyur itu kembali, Hizkia mengalahkan Asyur. Berarti terulang. Apa yang terjadi pada masa penekanan Midian terjadi pada masa penekanan daripada Asyur. Yang jadi pahlawan pada masa Midian itu adalah Gedeon, dan setelahnya yang menjadi pahlawan terhadap Asyur adalah Hizkia. Yesus pahlawan mengalahkan siapa untuk Bani Israel? Itulah Ya, baik sahabat, untuk tema pada diskusi hari ini yaitu akulah dia. Ya, temanya adalah akulah dia. Di dalam Alkitab tertulis akulah dia atau ego eimi dalam bahasa Yunani. Diucapkan oleh Yesus dalam Alkitab untuk menyatakan identitasnya sebagai Mesias, Sang Juru Selamat dan wujud keilahiannya yang sejajar dengan sebutan kekal Allah. Makna dari Mesias menunjukkan bahwa Yesus adalah Kristus atau utusan Allah. Klaim kekekalan merujuk pada nama Allah. Aku adalah aku yang dinyatakan kepada Musa di dalam Perjanjian Lama. Tertulis juga di dalam Yohanes 8:24 sampai dengan 28, Yesus berkata, orang akan mati dalam dosanya jika tidak percaya bahwa akulah dia. Di dalam Yohanes 18 ayat 5 sampai dengan 6, ketika prajurit mencari Yesus dari Nazaret dan ia menjawab akulah dia, orang banyak
itu mundur lalu jatuh tersungkur karena kuasa perkataan tersebut. Ya, itu yang tertulis dalam Alkitab, bahwa yang sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu akulah dia, ya. Oke, kita simak lagi untuk diskusi malam ini. Yesus datang satu raja, yaitu Hizkia, yang memenangkan kemudian terhadap tentara Asyur. Hizkia berhasil mengalahkan tentara Asyur. Dengarkan dulu, Bang. Yesus, apa pula Yesus? Perjanjian lama itu banyak di situ nubuat untuk perjanjian baru. Jadi di perjanjian barunya semua ada. Jawabannya semua di perjanjian baru. Nggak ada hubungannya, bangku. Tidak mungkinlah nubuat kalau di perjanjian lama. Nubuat itu jawabannya di perjanjian baru. Siapa yang lahir di perjanjian baru? Itulah Yesus Kristus yang dikatakan. Pada hari ini, astagfirullah. Telah lahir itu maksudnya apa, Bang? Telah lahir itu artinya apa? Sudah lahir atau belum lahir? Makanya aku bilang tadi dari awal, kalau di iman Yahudi kalau dijanjikan, ya, aku akan kuberi kau sekarang katanya kan. Sebenarnya belum diberi. Itu iman, itu iman. Berarti telah lahir. Pertama telah lahir. Ketika dia datang juru selamat, ketika datang juru selamat ini, Raja Damai ini, dia akan membebaskan Bani Israel dari tekanan musuh. makanya Seperti ketika mereka dibebaskan dari Midian. Ada Raja Gedeon membebaskan mereka dari Midian. Nah, ketika mereka ditekan oleh Raja Asyur, lahir Hizkia yang membebaskan mereka dari kuk penekanan tentara Asyur. Nah, ketika Yesus datang, apa yang dilakukan Yesus? Malah dia yang ditekan, malah dia yang dibunuh. itu bukan Raja Damai, bukan Allah perkasa. Yang mendamaikan, yang mensejahterakan Bani Israel dalam tekanan tentara Asyur itu Hizkia. Ya bisa jadi orang-orang yang menyebutnya, Bang, bukan Allah, tapi orang-orang menyebut. Lu baca dalilnya dong, baca dalilnya, makanya jangan cuma teori doang, baca dalilnya. Orang-orang menyebutnya. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, siapa orang yang menyebut Yesus itu sebagai Allah yang perkasa? Siapa? Di mana? Enggak, agak tunggu sebentar karena lama nyarinya Allah yang perkasa. Bacakan nomor 6-nya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita. Kita itu Bani Israel, bukan orang Batak. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Untuk kita Bani Israel, bukan Batak. Kenapa Anda pula yang merasa lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Emang Yesus pernah? Pemerintahan apa di atas bahunya Yesus? Jadi RT aja kagak. Dan namanya disebutkan orang. Namanya disebutkan orang. Orang-orang yang menyebutnya orang pada masa itu menyebut Hizkia. Ya, dengarkan. Tidak baca nomor 6. Ya. Tadi barusan ku baca. Ya, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta. Masa Eskiel di tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan di mana Yesus duduk di tahta Daud dengan keadilan dan sejak kebenaran. kapan Yesus duduk di tahta Daud? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Sampai mana? selama-lamanya ini. Di mana Yesus duduk di tahta Daud? Di mana? Yesus adalah Tuhan selama-lamanya, Tuhan semesta alam. Akan melakukannya ini. Itu dia. Tuh, sekarang di situ dibacakan orang-orang menyebutnya, Bang. Orang-orang menyebutnya. Siapa yang menyebut Yesus sebagai Raja Damai? Siapa yang menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib?
Siapa yang menyebut Yesus sebagai Allah perkasa? Siapa? Ada. Ya kan Kristen lah. Ya, siapa? Ya Kristen. Sedangkan sedangkan yang dimaksud di sana itu, kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Dia duduk raja di mana dia? Jadi RT aja kagak pernah. Kenapa tidak? Kenapa tidak pernah? Di mana Yesus jadi RT, abangku? Di mana Yesus jadi RT? Kalau RT nggak pernah. Ya, terus kenapa mimpi jadi raja? Jadi RT saja tidak pernah, Bang Suma. Ini raja semua, ini raja damai. Apalagi jadi raja. Hiduplah dalam raja sejahtera, maka Allah sumber kasih yang damai sejahtera Aduh. akan menyertai kamu. Ini menyertai kita sekarang Yesus raja damai, ya. Apa yang didamaikan Yesus? Tidak boleh dipungkiri itu. Orang-orang pada zaman Hezekia menyebut orang-orang ini, orang yang dimaksud di sini sebagai raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Itu raja itu gelar-gelar raja, gelar-gelar raja yang diberikan kepada raja mereka. Mereka yang menyebutnya raja mereka, itu wajar-wajar saja. Sekarang Yesus siapa yang menyebutnya raja? Siapa yang menyebutnya penasihat ajaib? Siapa yang mengatakan dia adalah Allah yang perkasa? Tidak ada. Alkitab menyatakan. Oh, lain cerita. Yang dimaksud oleh saya itu adalah Raja Hezekia, bukan Yesus. Yesus tidak pernah duduk jadi raja, apalagi di tahta Daud. Dia datang mematahkan tongkat penindas, kuk penghambaan dipatahkan, kemudian dia gandar yang ada di atas bahunya dilenyapkan. Mana ada Yesus melenyapkan beban daripada Bani Israel pada masa itu? Bani Israel ditekan sama bangsa Romawi. Yesus bisa apa? Jangan salah prinsip Juma, karena enggak dong. Kitab ini pada saat Yesus ada, bangsa Israel sedang ditekan oleh bangsa Romawi. Bisa nggak Yesus membebaskan bangsa Israel dari Romawi? Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa lah. Faktanya dia yang dibunuh. Aduh, menghayal. Ya, tadi untuk Raja Hezekia adalah raja ke-13 kerajaan Yehuda yang memerintah selama 29 tahun. Dia dikenal sebagai salah satu raja terbaik dan paling saleh karena melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memimpin renovasi besar dan sangat percaya kepada Allah di tengah ancaman bangsa Ansyur. Itu merupakan kisah hidup Raja Hezekia, tercatat dalam 2 Raja-Raja ayat 18 dan 2 sampai dengan 20. Dan terdapat juga di 2 Tawarik 29 sampai dengan 32 dan Yesaya 36 sampai dengan 39. Kitabnya orang. Yesaya itu menceritakan tentang musuh dari kerajaan di luar Bani Israel. Musuh dari Bani Israel yang diceritakan di situ, abang. Itulah bang salah tangkap firman Tuhan ini. Lu baca nomor 3-nya kitabnya orang, sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas akan kau patahkan. Ini merujuk kepada penguasa-penguasa di luar kerajaan Bani Israel. Kenapa jadi setan yang di situ? Alamak, nggak nyambung kali ya abang ini. Enggak gitu. Cocokologi abangku. Tuhan Yesus tidak pernah mengadakan peperangan di bumi, tapi roh. Berarti bukan dia yang dinubuatkan di Yesaya 9. Astagfirullahaladzim. Yang dinubuat
Kan jawabannya di perjanjian baru, dia akan lahir ke dunia. Itu masuknya di situ. Setelah lahir Waduh. bagi juru selamat. Juru selamat itu diselamatkan Nggak dari mana? nyambung. Diselamatkan itu bukan dari peperangan, tapi diselamatkan dari hukuman dosa. Itu maksudnya. Nah, di Yesaya 9 itu dari peperangan, bukan dosa. Nggak nyambung kan? Enggak nyambung. Nggak nyambung. Yang di Yesaya 9 itu Bang, itu peperangan antar kerajaan dengan kerajaan. Bagaimana kemudian Gedeon melawan Midian? Bagaimana kemudian Hezekia melawan Asyur? Oh, Yesus melawan apa dia? Itu masih membuat. Aduh, parah. Asal tafsir kitabnya orang abangku ini. Lahir udah lahir, nggak akan lahir. Nah, dia Kenapa akan ditafsirkan kitabnya orang sembarangan, Bang? Jangan dong. lahir. Jangan dibilang kitab orang, ini kitab saya ini. Hah? Dikasih sama kitab ini kitab kita. Oh, kitabnya Yahudi kok kitab kita? Gimana sih, Abang? Sejarahnya dari sana. Semua Sejarah bangsa- gimana? Sejarahnya bukan, abangku. Sejarah Anda mendapatkan kitab Yahudi itu bukan dari Yahudi. Dari Mesir. Diterjemahkan kemudian di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II yang memerintahkan kepada Bani Israel, kepada rabi-rabi pada saat itu untuk diterjemahkan bagi orang-orang Ibrani, bagi orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, yaitu di Mesir, di Alexandria sana. Bukan untuk Kristen. Dari sana kemudian pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu masih untuk orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa asing. Nanti abad keempat baru otoritas Katolik mengambilnya dan menggabungkannya menjadi satu dengan kitab kanonik begini. Disatukan kitabnya orang Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, Bang. Makanya belajari sejarah. Makanya orang Yahudi tidak pernah memberikan otoritas, memberikan verifikasi atau pengesahan penggunaan kitabnya kepada kalian. Sebab yang kalian gunakan adalah terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi. Bukan dari kitabnya Yahudi, tapi dari terjemahan saja. Itu fakta, Mantap, itu Bro real. semua. Sudah gitu Anda bebas mentafsirkan kitabnya orang. Kan lucu. Kitab ini Gimana? untuk dunia, untuk segala bangsa. Nanti akhir zaman segala bangsa Temija. akan menyelidiki ini. Makanya dikatakan kepada si Daniel, sembunyikanlah kitab ini, matrakanlah, akan segala bangsa akan menyelidiki ini di akhir zaman. Kan udah terjadi sekarang. Ini akan selidiki manusia semua. Di Semua bangsa. mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Ah, ngarang-ngarang abangku ini. Gak ada begitu tertulis. Sembunyikanlah, matrakanlah Waduh. kitab Daniel, karena segala bangsa akan menyelidiki ini. Buktinya sekarang udah diselidiki manusia kitab ini. Ini buktinya. Di mana itu berbunyi? Di mana itu berbunyi? Tertulis di mana itu abangku? Ada. Nanti kita cari. Tapi ini Coba ya. cari. Yuk, tunjukkan coba Daniel, Pak, ya. para Daniel. Japarna. Nah, Tunjukkan justru ayatnya Yesus kalau memang ada. melarang murid-muridnya memberikan Taurat kepada babi. Jangan kuberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Justru Yesus melarang. Maksudnya anjing itu ya Di luar Bani Israel. bicara kerendahan hati. Babi itu kerendahan hati. Itu. Oh, kerendahan hati. Jangan terlalu kita menonjolkan diri, sebab Alkitab ini diciptakan di sana kan, di Israel. Tapi kan Bukan di Israel. Perjanjian lama itu bukan di Israel, Bang. Ini dari Roma, Septuaginta. Oke lah, di Roma itu kan kau bilang karena ini di Taurus Paulus kan. Enggak semua dari Roma itu, enggak semua. Karena Diambil berbagi dari buku abad ketiga, dari Roma. Alexandria. Apa? Saya cari dulu ya. Maitrekan. Silakan. Maitrekan ya? Paling muncul nubuatan orang yang tidak bisa membaca.
Ngomong dulu ya. Yeremia paling. Yesaya. Saya tarik dulu matrekan. Biar kita jangan terlalu omong-omong nanti. Matrekan. Matrekan kitab ini. Jadi tadi ayat yang dibacakan oleh Guru Ndazuma yaitu yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dalam Matius 7 ayat 7-nya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi itu merupakan ayat Matius 7 ayat 6 yang dibacakan oleh Guru Ndazuma barusan. Kita lanjut ke diskusi lagi. Tenang dulu Ketik ya. aja langsung di Daniel 12 saja langsung, Bang. Nggak kena, kata kuncinya nggak pas. Sembunyikan kitab, Metrewin. Coba kitab kita dari kitab kurasa. Susah ngambilnya ini karena udah malam, nggak terbuka apanya. Itu merujuk kepada Paulus, abangku. Tidak. Itu Daniel 12 yang Anda pahami itu. Bukan, tidak ada hubungannya dengan cerita yang tadi. Itu Daniel 12 nomor 4. Tapi nanti saya arahkan ke Matius 24 nomor 15. Lalu Daniel 7:25. Daniel 11 nomor 31. Itu menubuatkan Paulus itu, abang. Karena nanti Ya, tadi untuk isi dari Daniel 12 ayat 1 yaitu pada waktu itu juga akan muncul Miksael pilihan. Nanti saya buka dulu di ini ya, di OBS. Saya share screen dulu ya. Daniel 12 ayat 1, pada waktu itu juga akan muncul Miksael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesatan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam Alkitab itu. Tadi untuk inti yang dibacakan yaitu Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Itu merupakan isi dari Daniel 12 ayat 1 dan Daniel 12 ayat 4. Artinya batu penjuru itu, kalau sudah dibilang batu penjuru, sebenarnya Yesus itu udah dibuang, tapi jadi berarti. Itu maksudnya batu penjuru itu. Dan dibuang tidak mati kan? Bangunan. Dibuang tukang bangunan. Kalau dibuang tukang bangunan sebenarnya itu kan udah berarti, ya kan? Padahal makanya, itu berarti, tetap berarti. Kenapa? Batu itu tidak akan berubah. Tidak mati. Kekuatannya. Batu penjuru itu tidak mati dibunuh musuh. Bukan, batu penjuru itu kalau dia jadikan jadi bangunan, artinya untuk bangunan rumah supaya jangan goyah, jangan seperti pasir. Itu maksudnya, kalau pasir itu kan kalau dijadikan rumah jadi pasir, kalau nggak ada batunya kan goyang. Jadi kalau Yesus itu batu penjuru, artinya kemanapun dia berarti kuat, kokoh. Itu masuknya di situ. Makanya dia tidak mati, Bang. Tidak mati dibunuh musuh, kuat dia. Ya itulah salahnya kalian. Nah, Masanya katanya
Namanya katanya kokoh. Kenapa mati dibunuh? mati dibunuh, tapi dia bangkit, Bang. Wah, itu bukan batu penjuru kalau mati. Itu batu asa itu. Dengarkan, batu Bisa penjuru jadi itu adalah batu nisan. Kalau dia dibunuh bukan batu penjuru. Oke, sekarang Betul juga itu, bahas Guru batu Dasma. penjuru, ya kan? Baik. Mati dia. Oke, Tidak mati, Yesus. batu penjuru itu nggak mati, Bang. Nggak, dengarkanlah dulu. Yesus itu kan udah bisa dikatakan hakikatnya pada saat itu bisa merasakan kematian, bisa merasakan haus, ya kan, pada saat itu kan. Oke, mati dia. Apa yang terjadi dalam kematiannya itu? Menyelamatkan orang-orang yang di kanannya, yang di sebelah kanannya, ya kan. Itulah batu penjuru itu bermanfaat. Oke, masuk dia ke liang kubur, ditanam ataupun dikuburkan. Apa yang Bukan terjadi? batu penjuru itu. Orang-orang kudus bangkit di sana karena dia sudah membuka kunci maut di alam maut. Naiklah orang-orang kudus, itu batu penjuru. Kemanapun ditempatkan Yesus itu menyelamatkan. Itu maksudnya batu penjuru itu, Bang. Makanya istilah-istilah seperti inilah yang tidak akan sanggup kalau tidak mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Mati. Jadi kami ini orang Kristen. Masa Yesus disebut batu penjuru, tetapi batu penjuru bisa mati. Ini kan merupakan hal yang aneh ya. Rata-rata lo katakan pendetanya, dimanapun ditempatkan dia menyembuhkan orang bisa, Bang. Sama dengan Yesus katakan, engkau berkuasa, kata Yesus kan, kalau ada Roh Kudus padamu, engkau akan berkuasa. Berkuasa, betul-betul berkuasa, Bang. Itu. Gak percaya, Bang, nanti datangilah orang-orang karismatik itu, pendetanya. Bisa menyembuhkan saudaraku, Bang, bilanglah sama dia. Oke, Iya. langsung dikatakan itu. Karena Yesus mengatakan bahwa penyesat itu bisa bermujizat memang. Matius Betul juga itu 24. Bang Suma. Jangan begitu, Bang. Nanti bahaya kita itu. Karena mujizat Yesus. itu. Yesus yang berkata, bukan saya. Mujizat itu tanda-tanda orang percaya, ya kan? Kalau Minum nggak racun bisa? percaya, tidak akan terjadi mujizat. Kenapa? Bisa minum racun juga. Minum racun. Ya bagaimana orang minum racun kalau kita tahu dia racun tidak akan kita minum, Bang. Wah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya minum racun tidak mati. Oke, kita orang berhikmat dikasih Tuhan. Kalaupun kita tahu Tuhan kita itu bisa menyembuhkan, tidak mungkin kita minum racun, Bang. Ya, itu kan alasan orang kepepet, Bang. Kan dalilnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dipatok kobra nggak mati, minum racun rundup nggak mati. Itu tanda-tanda kan dalilnya begitu. Iya, siapa kena itu? Si Paulus pernah kena patok ular itu, nggak Nah mati itulah, kan? kalau orang, maksud saya gini, Bang, kalau orang karismatik itu bisa ngobatin orang, itu tanda orang percaya, berarti dia juga bisa minum racun dong. Gini. Udah tahu kau obat, ya kan? Udah tahu kau ada obat luka. Nggak mungkin lah kau bacok kakimu. Itu hikmat manusia itu. Dari Roh Kudus Kenapa? itu. Kenapa lari dari tanda-tanda? Itu kan dalilnya begitu. Iya, dalilnya. Orang percaya bisa. Mari kita bukakan dalilnya ya. Dalil yang dimaksud dari Guru Dasma yaitu Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dalam Markus 16 ayat 18 yaitu mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pernah naik mobil.
Ya, hampir itu tabrakan, merupakan ya kan? isi dari Saya Markus kan udah bisa Markus dikatakan 16 menjadi ayat kudus ini. 17 dan juga Hampir tabrakan 18. tinggal 10 meter dalam nama Yesus. Jangan Jadi kalau terjadi memang di apa-apa, sini saya bilang. pendeta Mutar bisa mobil kami membuktikan balik, ya, Bang. jika di sini pendeta bisa membuktikan isi dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, harusnya harusnya Kristen ini mampu melakukan mampu melakukan perintah-perintah itu ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ya, jadi itu merupakan isi dari Markus 17 dan Markus 16 ayat 17 dan juga 18 yang tadi dibacakan oleh gurunda kita Bang Zuma. Artinya orang-orang yang Paulus. dahulu, Paulus pernah kena racun, itu. Berarti Paulus doang. Paulus itu, tahu kau sejarah Paulus itu, ya kan? Dia orang berandal yang menghina jemaat. Tetapi sekarang, sesudah akhir hidupnya, dia menjadi pembela jemaat mati-matian. Itu mujizat sama si Paulus. Nah, si Paulus itu nggak boleh dikatakan orang sesat, bukan. Dia dari orang penganiayaan jemaat menjadi orang pembela jemaat sampai mati, dia mati martir. Kan begitu. Apa yang terjadi kepada Paulus masa hidupnya, terakhir hidupnya? Dia mati martir, Bang. Menyerah hidupnya menjadi pelayanan untuk Yesus sampai nyawanya pun tidak dihargai. Itu, Bang, mati martirnya. Jadi nggak boleh dikatakan Paulus itu sesat, enggak. Dia memang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di Ibrani, di Korintus. Kan surat Paulus banyak di sana supaya berita Yesus ini tersiar di daerah sana. Begitu juga lah sampai kami sekarang, Bang, supaya kami memberitakan firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Siapapun yang bisa kami khotbahi. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa kok, Bang Zuma, tidak dipaksa kok. Nah, Abang kalau khotbah orang itu pakai nama siapa, Abang? Yang jelas berita ini harus tersiar ke seluruh bumi supaya pakai nama siapa? Abang mempromosikan nama siapa ketika Anda mengkhotbah orang? Nama Yesus. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus mengatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mantap banget nih. Ayat yang ditunjukkan oleh Bang Zuma itu sangat menampar daripada Pak Raja Parna ini, ya. Itu siapa? Nabi-nabi palsu itu, Bang. Artinya itu munafik. Munafik artinya pembuat kejahatan. Sekalipun dia bernubuat di nama Yesus, ya kan? Tapi kelakuannya selama hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Apa buahnya? Buah kehidupan ini apa? Pernahkah dia membantu orang banyak? Apa menyakiti Tidak orang? begitu. Buahnya bukan begitu menurut Yesus. Itu buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Buahnya itu ada 4. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Itu buah tertulis roh. Itu tertulis di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dan semua itu ada di Abang ini. Atau ini nggak boleh menuduh seperti itu. Iya, kan buah-buah itu ada sama Abang. Gimana ceritanya? Sudah aku bilang sama kau, saya senang
kamu membuka firman Tuhan, saya senang, ya kan? Walau gimana pun memicu saya supaya lebih giat kembali membaca kitab kami ini. Rupanya banyak pula yang kau tahu ya. Tapi separuh kau selewengkan itu. Kan? Oh, enggak ada. Saya enggak menyelewengkan abangku. Saya bicara sesuai dengan apa yang tertulis. Iya, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh gurunda kita Bang Suma. Memang itu semua tertulis di dalam Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Untuk Matius 7 ayat 15-nya berbunyi bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pada ayat 16-nya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Untuk ayat 17-nya, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19-nya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang akan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Di dalam Matius 7 ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu merupakan isi dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Ya, di sini untuk OT-nya itu turun ya, karena tidak sanggup lagi menghadapi Bang Suma ya, karena Bang Suma itu dalam diskusi itu memakai data, jadi tidak hanya asumsi belaka ya. Untuk kita diskusi, ajukan permintaan yang muslim, sabar dulu ya. Ya, Saudaraku yang muslim sabar ya. Kita naikkan dulu pemakan galingkang. Mana tahu mereka mau belajar, silakan. kita mencari Kristen yang lain ya. Untuk sahabat muslim harap bersabar, jangan naik dulu. Ujung-ujungnya ngakui, ya kan ya. Andi. Ya, selamat malam Pak Andi Adel. Halo Bang. Halo. Alhamdulillah. Kita populer nomor 3. Mantap. Tepuk tangan dulu buat netizenku yang aku sayang dan aku cintai dimanapun berada. Luar biasa teman-teman YouTube juga. Anda luar biasa. Tembus ribuan di YouTube. Yuk, silakan. Halo saudara Andi. Mau diblokir kah? Halo. Biasa itu Bang, jika tidak mau berbicara, Oke, kita turunkan. biasanya itu beliau itu adalah orang Islam ya. Halo. Halo. Halo, ya.
Selamat malam, Vibe Nugroho. Bang. Buka kameranya. Silakan, Bang. Ya, bentar. Yuk. Bentar. Yuk, Katolik. Naruh HP dulu biar enak. Buka kamera dulu, Bang. Oke. Ayo Bang, buka kamera. Apa yang mau didiskusikan sama gurunda kita Bang Suma? Silakan buka kamera terlebih dahulu. Yuk. Ya, oke. Mantap. Iya. Iya, Bang. Selamat. Katolik, Protestan, Katolik aku. Katolik. Baik. Iya, Bang. Di dalam kitab Markus. Markus, bentar aku ambil Bible dulu bentar. Iya. Bekal kakinya. Yuk. Markus ya. Iya. Oke. Dah. Markus 13, Bang. Kita ambil di data nomor 6. Nah, Yuk. akan datang banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak ini, Bang? Siapa orang banyak? Ya. Menyesatkan banyak orang. Iya. Pakai nama Yesus. Siapa orangnya gitu maksudnya? Siapa mereka? Mereka. Kan kelompok itu, Bang. Oh, aku datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Penyesat dia, itu. dan mereka akan menyesatkan. Nggak tahu nih, Bang, siapa nih kira-kira? Katolik Nabi datang ke palsu. Indonesia memakai nama siapa? Katolik datang ke Indonesia memakai nama, Siapa? Siapa nama yang dia jual, yang dia... oh Yesus. Yesus. Masa abang tadi bila mengatakan aku nggak tahu? Kan Oh, Anda menjadi oh Katolik. Yesus. Akulah dia tuh Yesus lah ya berarti ya. Yesus palsu. Jadi Lanjut. jadi penyesat itu siapa? Penyesat itu, Ah. kalau di sini, akulah dia berarti Yesus ya penyesatnya ya. Bukan. Oh. Banyak orang. Oh yang datang tadi yang bawa nama Yesus itu yang penyesat. Siapa itu, Bang? Pelan-pelan aja. Yang penjajah itulah. Banyak orang yang disesatkan oleh penjajah itu diantaranya abang kan? Aku ya. Kebetulan aku nggak dari penjajah sih kenalnya Yesus. Dari mana? Dari orang tuaku. Orang tua aku Nah. bukan penjajah. Orang tua dapat dari mana ilmunya? Orang tua dari kalau penjiji. ibuku dulu kan Muslim, ya kan. Kalau bapakku kan memang Katolik, ya berarti bapakku ya dari bapaknya dia lah. Bukan penjajah. Kalau bapaknya kakekku bukan penjajah, malah tentara. Berarti dari atasnya lagi itu belum teridentifikasi itu, belum. Pusing ini Bang kalau kayak gini Bang. Enggak, aku Ya, Katolik. Aku Pastor. Enggak juga. Enggak. Oh, siap. Terus kapan mau keluar dari ini kelompok penyesat ini? Kelompok penyesat kebetulan belum ada gambaran karena di kelompok penyesat ini posisi aman. Jadi kita kalau ngapa-ngapain nggak ada dosa sudah terus, ya kan? Nah, Iya. posisinya Posisi aman. posisi gitu. Iya. Posisinya aman posisi. Gitu. Iya. Cuma Katolik ya, kalau di Protestan nggak aman, kalau Protestan nggak aman. Kampret. Ya, kalau Katolik aman, kalau Protestan nggak aman. Iya. Karena anu kan, kenapa Protestan nggak aman, Bang Sugeng? Iya. Kenapa? Kasih tahu ya, ini Siap. pelan-pelan juga nih, ya kan? Iya. Karena mereka ikut orang dipecat, tuh, macam-macam kan dipecat.
Jangan ikut orang dipecat. Orang dipecat dirikan lagi sekte baru. Iya, Kalau iya, aku iya. pribadi nggak mau ya ikut orang dipecat ya. Nggak mau aku. Yang mencat beliau siapa? Bosku, Paus Leo. Waduh. Bosku yang mencat dia. Yang mencat Martin Luther itu. Aku kalau jadi pengikut Martin Luther tuh emosi pasti dengarnya. Lu kok emosi kenapa? Suruh nanya emosi kenapa? Emosi Bahkan gimana? mohon maaf nih ya, mohon maaf ya, ya kan? Iya. Begal. Kenapa begal? Sudah ngambil Bibleku, ya kan? Habis itu dijelek-jelekin, nyembah patung lah, inilah itulah. Begal kan gitu, sudah ngambil motornya, kita kena dibacok pula kan? Itulah begal. Bisa aja lu. Tapi masuk akal juga sih sebenarnya, masuk akal. Itu aku ngomong ini sejarah loh, walaupun guyonan. Iya, betul. Lain dengan Betul. pencuri, Bang Suma. Kalau pencuri kan nggak ketemu korban tuh, pencuri kan, ya kan. Kalau begal ketemu korban sudah diambil motornya, ya kan. Habis itu dibacok pula yang punya motor, ya kan. Iya. Diambil Bible-nya, dijelek-jelekin pula yang punya Bible. Satu lagi ciri begal, satu lagi. Apa tuh? Kalau begal motor itu kan habis ngambil motor kan stikernya Iya. identik kan dilepas, catnya Dilepas, diganti, oh, platnya diganti. ya kan? Ininya babynya dikurangi, Ada marah. ya kan? Babynya dikurangi, dia kan nggak pakai tobit segala macam kan nggak pakai, dikurangi biar nggak ketahuan gitu mungkin kan? Iya. Ya, Tak aja nih abangnya nih. Lucu. Boleh. Halo saudara Putra. Halo juga Katolik ya. Jangan abang ganti-ganti lagi aku bang. Jadi apa? Protestan tetap yang macam bang TV Nugroho bang tadi menculik. Oh Protestan kan? Oh, Bang Putra Protestan. Protestan. Lanjut. Oh ini ikut orang dipecat nih. Tapi dia marah juga sama kebijakan gerejanya tentang perpuluhan itu, Bang. Waduh. Salah sendiri ikut orang dipecat. Orang dipecat dong, salah Sendiri. Ada marah. Coba Bang curhatnya. Putra, aku mau tanya dulu Bang Putra, kenapa suka ikut orang dipecat Bang Putra? Bukannya dipecat tuh nggak bagus, kok diikutin kenapa sih? Tetap mau mana bang? Namanya juga udah itu memang Protestan mau cuman dibilang ya memang udah kayak gitu loh bang. Tapi bilang lagi bang, susah betul bang. Susah ya. Janganlah. Itu kalau Saranku dijelaskan ya. Hah? Saranku ya, Bang Putra jangan ikut orang dipecat. Masa orang dipecat diikutin sih? Cari Oh ini Putra yang kemarin mengeluh ya karena banyaknya perpuluhan di dalam gereja seperti itu. itu. Tapi jangan ikut orang bermasalah. Turun aku lu bang. Karena seru nggak seru tadi karena seru. Turun bang. Iya, terima kasih. Apa? Hah? Lucu juga ini. Allahu Akbar. Tapi yang aku omongin betul nggak Bang Suman? Kira-kira betul nggak tuh? Itu kan sejarah, Bos. Sejarah kan tadi kan betul Betul, kan? nggak ada sejarah-sejarah. Itu Betul, sejarah, nggak ada itu sejarah-sejarah. Sejarah di mana, Bang Juma? Bang Juma ini sejarah di mana? Itu yang aku omongin sejarah loh Putra. Sejarah loh itu, jangan salah loh. Itu sejarah loh itu. Jangan ikut begal sama orang dipecat kok diikutin. Repot. Ya, malam Bang Juma. Malam juga saudara. Oke, turun aku. Katolik Protestan. Ya, Protestan. Mati Mija, ketemu sudah. Termasuk ikut orang dipecat nih. Orang PTT ya diikutin. Apakah Nugroho? Aku tanya Martin Luther dipecat apa enggak sama Paus Leo? Aku tanya dulu. Pecat enggak? Buka kameranya, Bang. Bang Pecat Tupang. Pecat enggak? Martin Luther di ekskomunikasi sama Paus Leo enggak?
Tahun apa? Kau begal. Nggak sadar kau. Aku tanya dulu, Martin Luther dipecat nggak sama Paus Leo? Dilurusin. Dipecat Ngapain nggak? dipecat? Nggak perlu dipecat. Kami orang udah berpisah kok. Berpisah. Aduh, ini nggak tahu sejarah. Martin Luther itu Ini masih banyak di sini. Apa ini? Surat penebusan dosa ijazah palsu. Mau? Sebentar, gantian ngomong. 100 ribu selembar. Gantian ngomong. Mau? Gantian ngomong. Hah? Gantian ngomong. Lah ngomong dulu lah. Udah? Udah belum? Kamu ngomong begal, nggak belum. sadar kau, agamamu diluruskan, nggak sadar kau. Udah belum ngomongnya? Udah belum? Udah? Gantian, nggak udah? Benar dong yang ngomong dong. Oke, Jangan selalu gantian ngomong kau. Oke, gantian ngomong ya. Gantian ngomong ya. Oke. Ada informasi baru, Bang Suma. Ya, kan? Iya bang. Kalau Paus tidak menganonik Bible, ya kan, nggak di kanonik Bible, nggak punya kitab suci dia. Oh gitu. Iya dong. Kalau Paus nggak menganonik Bible, Lukas, Yohanes, Markus, Protestan nggak punya kitab suci. Betul? Betul nggak? Tapi alasan mereka Apa kalau meluruskan. betul kau? Ada yang diluruskan. Kalau Martin Luther nggak ada, kau sampai hari ini kau jualan ijazah penebusan dosa supaya masuk surga, tahu kau? Gantian ngomong. Ini kan. Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Bersyukurlah kau ada Martin Luther Martin kau. Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Iya, justru karena nggak mau nyembah patung lah makanya nggak Martin mau. Luther nyembah patung, dia tuh pastor Katolik. Gimana nggak nyembah patung, malah ngajak-ngajak orang suruh nyembah patung, mau dia pastor. Gimana sih kamu nih? Aduh. Kok bisa kayak gitu? Kok jadi kayak gitu? Ini tanya sih Mbak Suma nih, tanya Mbak Justru Suma ya. karena nggak mau nyembah patung lah makanya kami keluar Siapa ngomong dia dari nggak mau Katolik, nyembah biar patung, kau dia tuh tahu. pastor Katolik. Ya kau tahu. Tanya Itu Bang Suma, Protestan apa? betul nggak Tahu Bang kan Suma? artinya Protestan? Iya, Martin Luther Kami tadinya protes pastor ajaranmu. Sebentar. Banyak ajaranmu yang menyimpang. Sebentar. Boleh aku gantian ngomong? Bang Suma, Martin Luther pastor Katolik tidak? Luther. Iya, betul. Nah, nyembah patung nggak dia? Malah ngajak-ngajak nyembah patung dia tuh. Tidak, malah justru dia menentang. Makanya dia itu keluar dari situ. Dia itu apa? Kamu Bible-mu minta sama siapa? Kamu bisa punya Bible itu dari siapa? Kalau nggak dari Paus. Bible Siapa dari nganonik siapa Bible? kok? Siapa menganonik Bersyukurlah kau Bible? ada Siapa? Martin Luther supaya ada yang meluruskan itu Meluruskan. ajaranmu itu. Aku tanya, Bible yang nganonik siapa? Yang nganonik Bible siapa? Lah iyalah, buktinya sampai hari ini. Siapa yang Kalian nganonik itu Bible? Aku tanya dulu, santai. nunduk di santai. depan patung. Oke, santai. Kamu mau tahu kenapa aku nyembah patung? Ikut Martin Luther, ikut bosmu nyembah patung juga. Kok jadi kesana perginya? Ya, kau bolak balik lah, jangan dibolak balik. Martin Luther nyembah patung, tupang. Gimana sih kamu nih? Tidak, itu Dia tidak hanya nyembah patung, tupang. Dia ngajak-ngajak. Wong dia pastor. ikutin aja itu ajaranmu itu jawab itu pertanyaan Bang Juma Apa? itu. Siapa Apa yang tuh? penyesat itu? Hah? Siapa yang Sebentar, penyesat sabar itu? dulu, tupang, sabar dulu. Aku tanya, yang nganonik Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Anak kecil juga tahu, nggak usah ke Siapa deh, situ siapa? larinya. Coba Pokoknya, anak tahu, sekarang kamu tahu nggak? pokoknya Yang Bible siapa? sampai hari ini kalian masih nunduk di depan patung. Yang oke, Masih nggak masalah. menyembah patung. Aku ikut Martin Luther. Bosmu juga gitu, aku ikut sama dia. Oh, bosmu kan nyembah patung juga. Ya enggak? Protestan tuh, Iya, dari Martin nyembah-nyembah Luther patung katanya. Maria, nyembah-nyembah patung Yesus. Nah, iya, itu bosmu lah yang ngajari aku kayak gitu. Di Martin Luther. Bosmu nggak? Martin Luther tuh bosmu nggak? Aku tanya. Bosmu nggak tuh? Loh iyalah, itu bosku hebat itu. Bosmu nyembah patung, tahu nggak? Iyalah, hebat itu. Bosmu tuh Iya, nyembah patung. faktanya Malah ngajak-ngajak, dia pastor. sekarang kan Protestan kan lebih banyak dari Katolik. Faktanya. Sekarang Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Woi, Martin Luther nyembah patung nggak?
Nyembah patung Nggak ada Martin Luther? urusan. Hah? Kami udah keluar dari situ. Enggak, Martin Luther nyembah patung apa enggak? Martin Luther udah keluar dari situ. Udah nggak ada Bukan urusan keluar, lagi. dikeluarkan. Tupang, bukan keluar, dipecat dah. Enggak, kami nggak mau di situ. Masa dengan Ya, sembari ya. jasa dosa Ya, saya komunikasi, diampuni masuk Tupang. surga? Yang benar aja loh. Apa? Sekarang aku tanya, Bible yang kamu pakai itu, yang anonik siapa? Aku tanya. Coba. Siapa yang anonik Bible-mu? Siapa? Biar kan bingung Nggak kan? ada, bukan itu masalah. Bukan itu Ya, bukan masalahnya. itu masalah Bang Suma. Aku tanya, Tupang, yang anonik Bible-mu tuh siapa? Aku tanya. Siapa? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Luruskan dulu itu. Siapa yang Pengertianmu anonik Bible itu. itu siapa? Aku tanya, siapa? Tahu nggak hukum Taurat Udah, keberapa? nggak usah Jangan tahu-tahu. menyembah patung. Siapa Apapun yang yang ada anonik? di dunia maupun di atas bumi, di bawah langit. Sudah? Yang anonik Bible itu Hanya siapa? Allah satu saja yang disembah. Oh, Tahu nggak gara-gara hukum Martin Taurat Luther itu? nyembah Hukum patung, Taurat jadi keberapa ikut. itu? Ya, gara-gara Martin Luther nyembah patung aku ikut. Yang anonik Bible ini siapa? Tupang, aku tanya. Siapa? Segala Maria lah, Maria Ya, di jawab. India, Bang Suma, nggak boleh fotonya jawab, dia, Bang Suma. jadi Begal orang ya, India. Begal. Di Cina, Aku ngomong begal. fotonya jadi orang Maria jadi orang Cina. Iya, paling bisanya kayak gitu dia. Ditanya siapa yang anonik Lah, Bible iyalah. siapa? Coba, siapa yang anonik Bible siapa? Tupang. Siapa? Gak ada urusan dengan itu. Langsung Bang, nggak ada urusan katanya. Barangnya Iyalah, dipakai. pokoknya Kenapa kamu pakai pokoknya Bible? ajaranmu itu. Kenapa kamu pakai Bible-ku tuh, Bang? Bible-ku kenapa kamu Enggak. pakai? Kenapa sekarang kalian nggak jualan lagi? Nggak jualan ijazah itu? Iya, Penghapusan kan? dosa? Yang anonik Hah? Bible siapa? Malu? Yang anonik Bible Malu siapa? kalian? Hah? Tuh, Bang, kita diskusi baik-baik. Boleh mau nggak? Mau nggak? Diskusi baik-baik. Mau nggak? Mau? Bisa nggak? Bisa nggak diskusi Iya, baik-baik? kau tadi yang nyolot duluan tadi kau Oke, itu. aku tanya, Kau makanya bilang aku tanya. ini Boleh aku apa? tanya? Protestan Boleh aku tanya? begal. Boleh aku tanya? Nanti aku sampai ke situ. Boleh aku tanya? Yang menganonik Bible yang kamu pakai siapa? Aku tanya. Siapa? Ya, pertanyaan anak kecil itu. Ya siapa? Jawab Nggak coba. perlu ku jawab itu. dulu. Jawab dulu lah. Jawab dulu siapa? Siapa? Jangan malu. Nggak apa-apa. Siapa? Siapa? Hihi. Itu aja itu tanya itu Bang Joma itu. Hihi. Itu Nggak bisa siapa itu yang penyesat itu? Siapa yang anonik Aku- Bible-mu itu siapa? Aku tanya itu aja. Aku naik tadi cuman menyangkal itu pernyataanmu yang Makanya nggak jawab benar. dulu, nanti sampai ke begal. Nanti sampai ke begal. Jangan kau bilang ini apa? Protestan begal. Memang Kau iya. yang sesat, nyembah patung. Udah dilarang nyembah patung. Ikut Martin Luther dibilangi bosmu tukang nyembah patung juga kok. Gimana sih? Bosmu tuh nyembah patung. Jual Pak. ijazah. Surat Bos, penebusan ini dosa. patung. Dosamu diampuni, masuk surga. Iya, iya, Ajaran iya, iya. apaan itu? Wajar apaan tuh? Itulah yang diikut Martin Luther kayak gitu tuh. Yang anonik Bible siapa tuh Bang? Aku tanya dulu, serius nih. Yang anonik Bible siapa? Siapa tuh Bang? Enggak, aku Enggak. Enggak. aku ya. cuman nyangkal itu aja Bang Juma. Enggak. Terima kasih aja ya. Ini Nangis, aku izin nangis, ini. turun, Ini nangis dia, nangis, mulutnya ini supaya nangis. dibenarin mulutnya itu. Nangis. Jangan asal Aku ngomong tanya kau. yang anonik Bible siapa tuh Bang? Jawab dulu, nanti sampai ke begal. Sampai ke begal nanti Kau bilang begal orang Makanya aku Protestan. tanya yang anonik Bible siapa kok kamu pakai? Kenapa? Mulutmu itu Emang. belajar kau bicara yang benar kau, yang sopan kau ngomong kau. Kenapa kamu pakai Bibleku? Kenapa kamu pakai Bible Katolik? Kenapa kamu pakai? Saya tadi mau naik karena dengar omonganmu ya. Biar Ya kau memang. tahu. Kenapa aku tanya sekarang? Gak Bible perlu Katolik saya kenapa diskusi kenapa? dengan kau. Ya hehehe. Takut. Kenapa Bible Katolik kamu pakai? Pertanyaannya cuma itu aja. Coba jawab. Bisa nggak jawab? Kenapa Bible Katolik? Kenapa? Kalau Bible tidak Katolik ada kamu Martin pakai apa? Luther, itu Bible itu kalian umpatin di ketek kalian. Hanya pastor yang bisa baca, jemaat nggak bisa Kenapa baca kamu Bible. pakai?
Kenapa kamu pakai? Itulah ajaranmu. Kenapa kamu Datang pakai Martin Bibelku? Luther untuk meluruskan itu. Gak dijawab. Kenapa Bibelku kamu pakai? Kenapa? Ya, bingung. Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa kamu Bibelku kamu pakai? Nggak tahu. Sadar. Ya. Jangan nyembah patung. Jangan nyembah Maria. Jangan jual ijazah, surat penghapusan dosa. Kenapa Bibelku kamu pakai? Itu pertanyaan. Tiap minggu kalian itu makan itu tubuh Yesus, darah Yesus. Sebentar, aku tanya. Biar kau tahu. Mas bisa minta tolong titip pertanyaan Bang Zumar, soalnya ini nggak bisa kalau aku yang tanya. Kenapa Bible Katolik kok dipakai Protestan? Kenapa? Coba tanyain. Tapi bukannya sudah beda Bang, jumlahnya ada 773, ada 66. Dikurangi biar nggak ketahuan kalau ngambil. Iyalah. Ya emang 66 Bang, Biar itu nggak apa ketahuan. kitab kami. Dicopot plat nomornya, dicopot stikernya biar nggak ketahuan. Bisa aja. Dia Makanya 77 kenapa itu kamu apanya itu. Kenapa kamu Iya, pakai? 7. Iya kan begal kan gitu Bang, cuma biar nggak ketahuan kan, copot-copot ganti-ganti gitu. Kenapa kamu pakai itu Bang? Bible kenapa? Oke kamu Bang pakai? Jemaah, izin turun. Terima kasih banyak Bang. Ya, oke Bang, oke. Oke, makasih. Ya. Ya, nangis dulu sana. Nangis dulu, tanya pendetamu, kenapa Bible orang Katolik dipakai? Tanya dulu sana. Itu pendeta itu tadi pendeta. Teo itu kan ada tadi muka apanya bajunya. Ya pendeta, walaupun pendeta, lah ini Mas Pur ini tanya tadi kalau sama aku nih di tempat Bang Nandar. Terus Memang dikurang-kurangi gitu Bang, cuma tujuannya Pak, biar nggak ketahuan kalau ngambil, namanya juga begal. jadi 2 MKB mereka nggak pakai ya kan ya? Ya sebenarnya nggak pakai itu biar nggak ketahuan, ganti platnya nomor, ciri khasnya diganti-ganti biar nggak ketahuan polisi lah ibaratnya gitu. Oh. Ya, jadi untuk hubungan antara Katolik dan Protestan adalah relasi antara dua cabang utama kekristenan yang berakar dari sejarah perpecahan pada abad ke-16 akibat reformasi. Namun kini telah berkembang menjadi dialog kebersamaan, kerja sama sosial, dan keesaan iman dalam dasar yang sama kepada Yesus Kristus. Dan di sini untuk kesamaan yang mendasar antara Katolik dan Protestan diantaranya adalah Trinitas. Katolik dan Protestan sama-sama meyakini Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi sama-sama meyakini Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kitab suci, keduanya mengakui Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan, meskipun Katolik memiliki tambahan kitab meskipun Katolik memiliki tambahan pada isi dari kitabnya, tambahan atau Protestannya yang mengurangi ayat dalam Alkitab. Pengakuan iman bersama-sama memegang ajaran dasar historis seperti pengakuan iman rasuli. Dan di sini untuk perbedaannya antara lain adalah Katolik mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi, sedangkan Protestan tidak mengenal hierarki kepausan dan menekankan hanya Alkitab sebagai sumber otoritas mutlak. Sakramen, Katolik memiliki 7 sakramen, sedangkan sebagian besar gereja Protestan umumnya mengakui 2 sakramen utama, baptisan dan perjamuan kudus. Paparan sasta Perawan Maria dan Orang Kudus, Katolik menghormati Maria dan para sasto-sasta sebagai perantara doa, sementara Protestan berfokus hanya kepada Allah melalui Kristus. Aduh, udah agak ngantuk ini ya bacanya ya.
Jika Anda mau, saya bisa jelaskan lebih rinci. Oke, jadi itu merupakan persamaan dan juga perbedaan antara Katolik dan juga Protestan ya, yang tadi dipermasalahkan oleh Bab Suhono, Bab Nugroho, dan juga tadi Bapak dari pihak Protestan ya. Ditanya dijawab nggak bisa. Kenapa kamu pakai Bible punyaku? Kenapa? Aku tanya kenapa? Saya mau dengar ilmumu dulu. Coba dulu lawan diskusi Bang Juma ini, karena Bang Juma ini setiap saya baca ayat juga dia udah tahu. Kalau saya sama Bang Juma diskusi, saya bilang nggak usah dibuka ya. Kalau memang ada udah pernah dibaca Bang Juma, iya. Jadi kami kalau diskusi nggak pernah buka-buka data lagi. Apa yang saya bilang dia udah tahu. Kamu nggak punya kitab kok. Yang punya aku, yang ngapain kamu buka-buka? Itu punya aku, kok kamu buka-buka? Ada aja kamu, Mas Nur. Ini kayak kita melawan anak TK yang nggak punya otak. udah malu dia. Aku kalau diskusi nggak pernah. Ya, ini Mas Mur juga Protestan ya. Apa kamu keliling room apologet Muslim hanya nyatat gitu doang? Dari tadi nggak ada bedanya. Itu tuh Nggak ada yang doang. jawab. Nggak ada yang berani jawab. Kenapa pakai Bible orang Katolik? Kenapa? Itu nggak ada yang jawab. Masa harga dirimu dibikin apologet Muslim hanya keliling-keliling gini? Ya, ditanya nggak jawab kan? Apa jawabannya dulu Mas Nur? Apa jawabannya? Harus kita Semua diskusi tadi semua. yang saya naikin ini, mau ke Ustadz PI, mau ke Rasid, mau ke Bang Juma, saya udah dikenal, udah mukiraan. Jadi aku nggak kenal Bang kamu. baru hari ini saya lihat kamu keliling kayak gini, nggak ada percis, kau catat-catat gitu doang. Ya lawanlah Bang Juma dulu, saya dengar ilmunya biar saya ambil hikmahnya dari Juma, hikmahnya dari Selamat kamu malam gitu. menjelang pagi. Ya malam. Masa cuma Mas Mur udah itu pingsan. doang ilmunya? Mas Mur udah pingsan, nggak berani jawab. Coba jawablah Mas Mur. Kenapa kamu ambil Bible-ku? Kenapa? Coba jawab. Saya nggak mengambil itu, saya ngambil ajaran Yesus. Injil itu kan Matius, Ambil Markus, Bible. Lukas, Yohanes. Terus kamu pakai Oh. Bible siapa? Yang kamu baca tuh Bible siapa? Hah? Nah, itu kan firman Tuhan nih tentang Yesus. Ngaco. Izin Ngaco kamu nih. izin saya menjawab pertanyaan Anda ya. Boleh. Emangnya Yesus datang untuk Katolik? Ya kan Hah? nggak nyambung Saya kan? tanya dulu. Pertanyaan itu kayak itu. Emangnya Pertanyaan Yesus itu. datang untuk Katolik? Yesus datang untuk Katolik. Anak Yesus buah milik Yesus. semua bangsa di dunia. Wow. Yesus milik semua bangsa di Wow. dunia. Wow. Kau sembarang Gantian aja ngomong, untuk kamu ngomong dulu, nanti Katolik. habis itu gantian. Habis itu gantian. Iya, saya menjelaskan buat Anda ya, bahwa Yesus pada saat dia naik ke surga, amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kau membatasi orang percaya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa itu kitabmu, kitab Katolik. Kau sembarang aja kau. Kau membatasi kuasa Tuhan. Kau nggak Sudah boleh belum ngomongnya? begitu. Nangisnya Nah, sudah. saya lanjut ya. Saya lanjut untuk Anda Kalau ya. sudah nangisnya nanti kabari. Murid-murid yang dipenjarakan itu di mana? Di Roma, yang sekarang ini tempat kepausan di situ. Kau harus paham itu. Silakan. Sudah nangisnya, sudah. Kalau sudah nangisnya, ya kan? Kamu ngomong. Saya menyampaikan kebenaran supaya Anda paham. Berarti kamu ikut termak sebentar. Sebelumnya aku tanya, kamu ikut orang dipecat ya berarti ya? Sekarang posisinya ya. Ikut orang apa? Dipecat. Martin Luther kan dipecat. Pecat kau. Martin Luther dipecat nggak? Martin Luther. Dipecat nggak Dengar ya, iya, kau dengar saya penjelasannya. Boleh. Martin Luther awalnya dari Katolik. Ya, kenapa dia protes? Terkait hutang dosa itu harus dibayar, indulgensi itu. Kau paham nggak? Dan indulgensi dari 95 yang milik Martin Luther, Katolik pakai sekitar 45 indulgensi itu. Kau paham? Kau mengatakan dia sesat, tapi kenapa Katolik pakai indulgensi yang dia pakai? Sudah Hah? belum ngomong? Sudah nangisnya sudah. Sudah, silakan. Oke. Silakan kau, silakan. Martin Luther dipecat apa enggak? Aku tanya. Dia dipecat apa enggak? Pertanyaan saya di balik penjelasan kau timbul juga pertanyaan, kenapa Martin Luther dipecat? Karena dia bantah terkait dengan hal ngakui, itu. Bang Dan Sumba, kenapa? Begini kawan. ngakui. Martin Luther dipecat. Berarti kamu ikut orang dipecat ya berarti ya?
Lalu kenapa indulgensi 45 itu dipakai oleh Katolik? Padahal Martin Luther udah dipecat. Kasihan Kenapa? dia dipecat. Kalau sudah dipecat, kenapa mesti dipakai indulgensi yang diusulkan oleh Martin Luther itu? Coba kau jawab itu. Sudah. Berarti kesimpulannya kamu ikut orang dipecat, betul? Itu kesimpulan pertama dulu. Saya ikut orang dipecat, tapi sudah, cukup, orang yang dipecat dipakai Orang indulgensinya dipecat di ternyata dia. ajaran Katolik. Itu. Tapi coba, bener kan? Udah ngaku ini seorang Grayson nih mengakui saya ikut orang dipecat. Aduh, ini roomnya Bang Suma ya? Bang Suma, kau jangan pengecut kalau saya naik diskusi sama kau. Ya, saya harus bilang ya. Suma ini kalau saya naik diskusi dengan dia paling takut. Sabar dulu. Nggak tahu dia takut saya kenapa. Sabar dulu Grayson, sabar dulu. Jangan nangis gitulah. Takut apanya sih Bang? Orang kamu itu kalau ngomong lantur kok. Grayson, besok kan 17-an. Coba Anda jelaskan. Oke. Tadi saya sampaikan. Oke, gantian ngomong ya. Minta Grayson, maaf jangan ya dipotong. Bang Suma ya, minta maaf Bang Suma. Mohon maaf lahir dan batin Bang Suma ya. Jadi jangan tunggu lebaran lalu minta maaf. Dari sekarang harus minta maaf Bang Suma. Supaya ngomong, masuk bulan Grayson. suci Ramadan Lanjut, itu lanjut. indah. Gantian ngomong Grayson ya, gantian ngomong. Saranku, nasihatku Grayson, besok tanggal 17 kamu ke lapangan, suruh orang follow. Jadi kamu nggak 25, kalau 25 aku males ngomong sama pengikut 25 tuh. Nggak semangat. Jujur, besok ya ke lapangan. Oke. Lapangan tuh 17 Begini, tahun. Bang. Kamu kasih 1 Begini, Bang. 5.000 untuk follow kamu. Biar kamu agak semangat. Pengikut saya, sabar dengar dulu Bang ya. Bang Suruh ikut ini berarti ya, upacara ya, upacara kemerdekaan. Anda harus pahami. Nggak Pengikut paham. saya, Nggak paham. pengikut saya supaya Anda tahu berapa? 17.000. 17.000, wow, Iya. bohong. Aduh, masa saya Wow, bohong sih? bohong. Udah nggak apa-apa kalau Anda bilang bohong. nggak Ya, kamu apa-apa. turun Saya aja tidak- dulu, besok tanggal 17 Jangan, 5.000 kau untuk jawab kamu. dulu. Kau jawab dulu pertanyaan Kamu saya. masih 25, Ya. kamu nggak mau jawab, tunggu kamu sama aku, ya. Zuma izin ya, jangan turunkan saya mau lawan dia dulu. Saya mau lawan dia. Pembuktiannya. Kamu belum level. Kau mengatakan bahwa Yesus Alkitab itu milik kalian. Rasul-rasul yang diutus disidangkan di Roma, dipenjarakan di Roma, yang sekarang ini melambangkan kepausan. Kau paham? Nggak paham. Ah, Tambahin dulu Kau followmu, ngomong, jadi aku Bang, semangat kau ngomong sama kamu. Followmu masih tuh jadi jangan mempelintir. Saya juga belajar sejarah Katolik. Ya. bohong. Petrus disalibkan di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Kau harus paham. Dia kenapa minta disalibkan terbalik? Karena dia tidak layak disalibkan bersama dengan Tuhan, mukanya ke atas. Kau paham? Nggak paham. Ya. Karena followmu dikit, aku males nanggapin. Tambahin dulu followmu ya. Kasih orang 5.000 suruh follow kamu, ya. Kamu turun dulu. nangis Kau dulu, tidak bisa pojokan. menjawab. Kau Kamu- tidak bisa menjawab. Boleh aku jawab, tapi aku lihat Makanya kualitasmu. jangan menyatakan bahwa kitab itu milik kalian Katolik. Enggak. Yesus milik semua bangsa. Aku yakin Bukan pengikut. milik Katolik. Gantian ngomong. Kalau kalian, dari tadi saya kasih waktu untuk kau ngomong, kau tidak ngomong dan tidak menjelaskan. Gimana sih? Oke, saya diam. Oke, ya kan. Kamu besok tambah followermu dulu, baru kamu berhak ngomong sama aku, oke? Yang lain aja. Yang itu aja ulang-ulang, nggak mampu ya jawab pertanyaan saya. 89. Jadi jangan nih, memvonis Om Ben? ya. Ah, ini Bahkan Om Ben ini dia- boleh lah, Om Ben 4.000 nih, boleh lah. nih. Katolik aja merubah hukum Taurat. Kalian Allah ya. Kalian Allah sehingga bisa. Yuk, Nikodemus dan juga Om Ben silakan buka kamera atau buka mic-nya ya. Kalau mau diskusi. Pertanyaan ke saya akan jawab kalian berdua. Aku yang tanya. Jawab dengan dalil. Oke, aku Saya tanya. tantang. Bible ini yang anonik siapa? Bible yang anonik siapa?
Jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik. Takut. Yang anonim Ya. Bible siapa? Aku tanya. Ya, jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik, padahal dari awal Katolik sudah salah. Roma sudah salah. Kan. Yang anonim Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Siapa, Grayson? Saya diundang gabung nih gimana? Apa nih? Grayson, jangan meninggoy. Yang anonim Bible siapa? Saya tanya kau, kadang-kadang orang yang bertanya ini ya jujur ya, kadang-kadang orang yang bertanya ini tidak tahu jawaban. Yang anonim jawaban. Bible siapa, Grayson? Yang anonim Bible siapa? Saya sudah membaca body language Anda. Anda bertanya tapi pada saatnya Anda yang butuh jawaban itu. Ngapain mesti jawab kau? Oh, aku nggak mau jawab. Nggak tahu Nah, ya. sekarang saya tanya kau. Jawab dulu dong pertanyaanku. Yang menkanonkan Bible itu siapa? Ya? Saya tanya kau dulu. Apa? Yang anonim Bible siapa? Saya tanya kau kembali karena jawaban ada di saya. Ya, aku tanya kamu siapa yang anonim Bible? Sejarahmu saja saya tahu. Sekedar. Saya tanya kau balik. Kadang-kadang orang yang bertanya ini butuh jawaban. Jadi jangan kau memancing saya ya. Saya lebih paham karena body lens kamu menunjukkan bahasa tubuh kau, body lensnya kau menunjukkan kau bingung. Minum air padahal tidak haus. Ini kau. Kau tahu. Jadi sudah nangis, nggak tahu yang anonim Bible Nggak siapa. nangis. Kamu begal Kalau Bible-ku. Kenapa kalau kamu ambil Bible-ku? Bebelku emangnya Yesus milik kau? Nugroho. Bible bukan punya Yesus, ngawur kamu nih. Yesus saja nggak pernah baca Bible kok. Gimana sih? Nggak pernah baca Bible. Ya dia sumbernya. Oh, Tanya Bang Suma, Yesus pernah baca Bible nggak? Nggak pernah. Kok bisa punya Yesus? Karena dia sumbernya. Kau ngerti nggak? Dia sumbernya. Kok punya Yesus ada-ada aja kamu. Ah, ngawur boleh lah. Halo, tapi jangan terlalu. tes. Bang Juma, turun aku lu Bang Juma. Bilang Oh iya Bang Indra, lanjut. lanjut Bang Indra, lanjut. Iya. Oke. Ini bahaya nih, repot ini. Perpuluhan. Permuluan ya. Tuhan Dia itu katakan kalau perpuluhan, kata dia. ada bang. Itu Nikodemus, ada di dalam monitor. Malia ketiga ayat 10 itu Ya, aman. nyata. Katolik Protestan. Terus apa bedanya kalau tanya itu? Ya, Beda dong. harus Apa maksudnya? beda-beda. Terserahlah. Kristen kan berasal dari Katolik juga. Maksudnya? Maksudnya apa? Iya. Apa- Anda Protestan? Apa maksudnya abang kalau menanyakan gitu? Protestan apa Katolik? Terserah abang. Anda enggak dong, harus Enggak, kita kan- tahu. Abang Kok saya diundang tiba-tiba? Protestan atau Katolik? Saya kan udah tahu kan, saya kan sekolah Kan minta tahu, permintaan saya naik. ditarik undang saya sudah keluar tadi kan awal oke sudahlah saya masuk, saya terima konfirmasi. Tapi ya Anda ini yang Protestan pertanyaan. kayaknya Lah, ini. saya masuk aja. Protestan kan? Kalau model begini pasti Protestan. Model begini kebanyakan Terserah. Protestan ya. Iya, ikut orang dipecat ya gitu kan. Terserah. Iya. Tidak gini aja bang, akulah dia. Martin Luther Tanya, itu siapa dipecat dia tapi ini? menjadi berkat bagi umat Kristen Protestan. Ya, itu Yang terserah. mengenal Yesus, Itu. yang mengenal penting Yesus adalah dengan Lagi benar. fokus untuk Ya, akulah dia. tanda kebenaran tanya itu siapa dia memang ini. sulit diterima. Itu Tapi gimana kebenaran kalau itu harus disampaikan sama seperti Martin Luther menyampaikan kepada Katolik pada saat itu. Sulit diterima makanya dia dipecat, dia dikeluarkan sehingga menjadi berkat bagi orang Kasihan deh lain. lo, dipecat, diikutin. Jangan kau Jadi asal kau Kristen ikut orang bercong Protestan. orang. Om Ben, monitor. Ya, selamat malam Zuma. Malam. Katolik Protestan. Lah, kok saya dilanggar? Kok saya dilanggar? Saya Kok saya dilanggar? Kristen Maksud- Protestan. Nah, Oh. Bang Zuma, Bang Zuma. ya, bagaimana Bang Zuma? Halo, Ini si Febri ini Bang Zuma. apa dia? Katolik aku. Dia Katolik, Bang. Katolik. Katolik. Saya konfirmasi dulu Bang Febri. Bang Febri percaya Tuhan Yesus itu
Tuhan dan Juru Selamat dan dia adalah Allah yang setinggi-tingginya apa tidak? Allah, Yesus itu Allah. Nah ini nah, ngaco kan? Nah, supaya kita validasi Yesus dulu bukan kamu Allah. Katolik apa Yesus tidak? bukan Allah. Karena Katolik itu berbeda doktrin. Yesus bukan Allah, dibilangin nggak percaya. Tidak pada keilahian Yesus. Nah, supaya Yesus jujur. bukan Allah, udah dibilang Yesus Nah, bukan berarti kamu bukan Katolik. Jujur. Allah. Ntar aku bacain. Kenapa sih gitu? Oke. Bukan masalah kamu baca. Kalau kau Katolik, coba pengakuan iman Abang rasuli Sip, secara Nugroho Katolik. ini Coba. agama apa dulu? Entar dulu. Engkau ini apa ini? Saya Ini cuma tahu mau ini pastikan. agama apa? Kalau Ini tahu nggak apa? Sebentar. Kalau kau Sip, tunjukkan Nugroho ini agama apa? Ya, aku Alkitab, bacain ya. kalau kau Bacain. tunjukkan Buat Alkitab, jadi ini, semua juga jadi- punya Alkitab. Sebentar aku. Nandar Sabar juga dulu. punya Nah, Alkitab. ngomong dulu. Nanti gantian. Ngomong dulu. Ini bukan Coba Alkitab. kau ini. pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli Sudah. secara Katolik. Ya. Sudah. Dan salam Maria. Coba saya ingin buktikan. Sebentar, sudah. Ini aku kasih tahu tadi ngomong kan. Oh, yang di Aku ngomong Yesus itu bukan Allah. Ini syahadat Nikea. ini gimana? Jadi gini, bang. Dalam diskusi itu jujur aja sih. Kalau yang Anda bela itu agama yang benar, kenapa mesti pakai cara kotor begini? Ya kan? Ini justru menunjukkan bahwa apa yang kamu bela itu ya cuman dibuat-buat. Abang Queen, Agama itu abang, yang abang, kamu imani itu nggak benar Nugroho ini ternyata. dari mana? Abang Buktinya, Oten, Abang Nev. biar dia tunjukkan sabung pantat Bukan. dia dengan ayat Alkitab. Kita Biar dia supaya kita Ini 4 orang malah jadi ribut membahas Katolik dan juga Trinitas ya. Cukup menarik juga ini untuk kita dengarkan. untuk masalah kristologi itu tidak ada bedanya, Pak. Beda. Untuk masalah doktrin Beda Tritunggal, dibilang. kristologi itu sama. Kita sama-sama percaya Kristus itu adalah anak Allah dalam pengertian Allah yang Kristus itu adalah Tuhan dalam pengertian Allah yang setinggi-tingginya. Gimana gitu? Kok saya ditarik ajak di sini? Kalau kamu Seakan mengaku kamu Katolik, terus kamu tidak mengaku Yesus itu Allah, itu kamu berbohong sebenarnya. Sudah belum ngomongnya, jangan panjang-panjang. Aku mau baca syahadat Nikea nih, Konstantinopel. Ya, terserah lah. Kalau bilang Udah saya belum? mengganggu. Sudah belum? Gantian Udah ngomong. ditarik. Ya, Saya kan enggak paham TikTok. Gini, apa Zuma nggak kamu jadi ngomong deh. udah nggak ada bahan lagi. Saya ini bang, saya bergabung. Akulah dia. Ini maksudnya. Gini, Ya, Zuma. jangan ke situ dulu karena saya juga menuntut ilmu di sini. Silakan dibacakan syahadat Nikea tadi. Ini syahadat Nikea ini yang Kita punya dengarkan Katolik betul. ya. Iman Rasul itu yang punya juga Katolik nih, dibegal juga nih. Syahadat Nikea. Nih, ini yang aku doakan setelah homili pada waktu misa. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak menciptakan langit dan bumi. Tahu nggak? Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Makanya jangan ikut orang dipecat, jadi nggak tahu itu. Tahu? Orang dipecat diikutin, ya taunya Yesus pencipta langit dan bumi. Error. Gini Zuma, kamu ndak malu Zuma, kamu ndak malu room kamu ini kan room bela agama, bela imanmu, tapi dengan cara-cara berbohong. Itu gimana tuh ajaran agamamu? Memang kamu pikir aku berbohong di mananya aku berbohong? Iya, just kamu berbohong, Febri. Kamu bukan Katolik. Saya pastikan kamu bukan Katolik. Aku tanya, kamu sudah ke Golgota belum? Kamu mau ngetes aku Katolik, kamu sudah ke Golgota belum? Nah, kita jujur aja. Iya, aku tanya dulu, kamu udah ke Golgota belum? Aku tanya. Mas Bro, ini bukan di mana? Bukan izin sakanter dia punya pernyataan tadi. Sakanter dia punya pernyataan tadi. Izin Bang ya. Gini Bang Juma. Kalau udah kau diam ketahuan, dulu. ya, Sama kanter kau. udah sibuk, bingung. Kau jangan lari kemana-mana. Dengar penjelasan saya. Orang aku on cam, kamu pada nggak on cam, aku aja on cam kok lari. Gimana? Makanya kau diam, kau mute, lalu saya mau menjelaskan terkait dengan kanteran yang kau sampaikan. Ya, awal itu semuanya cerita dari awal dulu, baru pertengahan, baru hingga akhir. Nah awal ini yang saya sebut adalah nubuatan yang terjadi. Buka di Yesaya 35. Saya kasih tahu buat kau ya.
Yesaya 35 ayat 4 dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang. Garis bawahi kata Allah yang akan datang ya, kau paham? Saya kasih. Ya, jadi untuk isi dari Syahadat Nikea, yaitu teks ini menegaskan keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus serta menjadi dasar iman arus utama dari Katolik. .7K ada di bawah bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang Kristen. Jangan sampai imannya lemah lalu berpindah. Orang Kristen mana yang lemah dengan Kalau Katolik sudah nggak terima ya. kuota, jangan pindah ke Iya, Katolik. iya, Katolik iya. nggak mau terima model-model kayak kamu ini nggak mau terima. Abang Nugroho Oten. ini imannya apa ini? Bang Oten. Supaya saya juga bisa menjelaskan supaya dia paham. Nah di situ ya. Sudah? bukan gitu Ulang Bang. lagi. Sudah belum? Kita mau buktikan saja bahwa Suma pakai cara trik yang nggak beres. Dia hadirkan orang yang bukan Katolik Bang. untuk menghindari. Ya tahu. Saya tahu. Supaya begini bang. Ya gini lah kan. Sendiri udah. Kenapa Dosa dia dia diserang? Dia banyak di BAP. Bang Oten. Kenapa jadi Bang Zuma yang diserang? Ya kan di sini kan Feb Nugroho itu datang sendiri ya, dan dia itu juga mengaku Katolik. Kita tidak pernah memaksa orang untuk mengaku agamanya ya. Kalau memang dia itu Katolik ya udah jelaskan apa isi dari kitabnya, apa alasan dia dalam berdiskusi masuk ke dalam perdiskusian ini, alasannya itu apa. Dan ternyata Pak Nugroho ini kan ingin menjelaskan bahwa Protestan itu merupakan buangan dari Katolik. Seperti itu teman-teman. Di padang belantara. Keganapannya di Matius Jangan panjang-panjang, bukan 11 ayat. Ini kan saya cerita dari awal, pertengahan dan akhir. Kau mengatakan Yesus bukan Allah kan? Nah ini saya buktikan. Supaya kau diam, kau paham. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di situ kan mata orang buta akan dicelikan, orang lupa akan melompat seperti rusa, orang tuli, orang buta, semuanya akan disembuhkan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa yang dinubuatkan untuk Dah. datang? Gantian. Sudah belum? Gantian Bang. Ngomongmu dari Sabang sampai ke Dubai, tapi nol. Aku bantah juga. Tadi kan dari Syahadat Nikea sudah nih. Aku percayakan satu hal, Bapak Imam Pasar. Pak Feb, satu lagi pertanyaannya. Satu lagi Bang. Oh boleh. Apakah kamu mengaku Muhammad itu nabi atau dia orang nggak jelas? Aku ditanya Muhammad, aku ini Katolik kok ditanya Muhammad Ya, gimana? saya tanya, kamu Katolik kan? Kamu percaya Muhammad itu nabi atau orang nggak jelas? Aku nggak kenal Muhammad aku. Nggak kenal Muhammad ya? Nggak nyambung. Magisterium tidak ada mengenalkan Nabi Muhammad, nggak ada. Dia nggak jelas ya bagi kamu? Dia jelas, telah aku menista magisterium, Allah itu dan tahu. Nabi. Dia itu kan Katolik, dia itu tidak mengenali. Ya udah, berarti pasti ini Om Ber ini curiga bahwa Feb Nugroho itu dikiranya itu merupakan orang Islam yang menyamar sebagai Katolik ya. Dan Pak Nugroho di sini menyatakan bahwa dia itu tidak mengenali Nabi kita umat Islam, Nabi Muhammad, karena memang Pak Nugroho ini benar-benar orang Katolik. Nggak kenal, Magisterium nggak pernah ngajari Nabi Muhammad tuh nggak. Ya, jadi Nabi Muhammad itu bukan nabi dari Katolik ya. Maksudnya itu Katolik itu tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi.
Ini yang Om Ben ini aku yakin dia belum pernah ke Golgota. Aku yakin lah. Aku sudah. Bukan gitu Bang sudah. Roma. Karena tadi dia ngaku Katolik, tidak ada orang Katolik yang menyangkal kealihan Kristus. Informasi sekarang ini udah sebegini canggih kok. Masa mau nipu orang? Orang bodoh aja pakai AI udah bisa tahu mana bedakan mana itu yang bohong, mana itu yang ngomong betul. Gitu cuma maksud saya. Bentar Mas, aku tak pakai rosario dulu ah. Nanti aku dikira bukan Katolik nanti. Langsung aja gini. Dalam diskusi itu jujur Boleh, dulu kan. boleh. Ketika you tahu bahwa yang you bela Ini si adalah Cepek iman juga yang benar. Protestan juga dia. Gini Bang Cuma. Cepek ini. Yang you yakini bahwa yang you bela ini adalah iman yang benar, bisa dipertanggungjawabkan argumentasi. Malam pagi-pagi Harusnya kan tidak Katolik ada cara-cara begitu kan. sesuai judul itu. Sesuai judul temanya ini Katolik nggak akan bisa menjelaskan. Coba jelaskan aku itu apa itu? Sebentar ini aku mau nanggapi. Kamu siap Protestan? Oh, ya, lanjut, termasuk lanjut, ikut orang lanjut, dipecat lanjut. berarti ya. Sebentar, yang mana nih? Yang kita. Bertiga ini ikut orang dipecat semua ternyata. Dipecat tapi Coba. menjadi berkat bagi gereja Katolik. Tapi Pakai apes ya, dipecatnya itu loh, 45 dipecatnya indulgensi itu. dari Martin Luther. Dipecat Aduh, nggak? Ikut orang malu. dipecat nggak? Kalau Orang dipecat PTP nggak harus usah pakai diikuti indulgensinya. Dulu kan Katolik melakukan pelanggaran begitu besar, bayar hutang dosa dengan uang, materi. Nah itu makanya diprotes. Ya, melenceng betul. kan dari Gini firman lah, Tuhan. lanjut aja temanya. Kalau Ya, menjelaskan betul. tentang Tuhan. aku itu, Kalau bagaimana orang tinggal Katolik ketahuan, ditanya menjelaskan? motornya beli di dealer mana pasti pada bingung semua, nggak ada tahu. Tuh. Saya di room ini saya pernah skak Zuma pada saat Zuma menganalogikan Tuhan dengan jaringan dengan HP. Saya mengatakan berarti Allahmu adalah jaringan. Jangan bahas menganalogikan. Islam, ini bahas Kristen Jangan ini. menganalogikan segala sesuatu ketuhanan dengan manusia. Kau paham? Gresen, Apalagi ini motor. bahas Kristen Itu kamu ini. Ngapain kau ke Islam kau? Ya biasalah, orang Ini ketakutan ditanya. begitulah. Oh, saya tidak takut. Apa kau kasih pertanyaan saya jawab. Lah tadi Makanya kan saya Bible kasih kamu pertanyaan saya pakai. jawab. Itu tadi. Tapi kenapa kalau Bible saya kamu kasih pakai? pertanyaan balik, saya kasih pertanyaan balik, bingung kalian. Jawab. Terkait dengan Terus Jawab jawab dulu, baru tanya. Ini bahas bertanya. Kristen, Gresen. Kenapa Bibleku kamu pakai, Grayson? Kenapa? saya sudah menjelaskan Ya, kalau- tadi bahwa Yesus bukan milik Katolik, tapi semua bangsa. Kamu pikir Bible yang bikin Yesus ya? Aduh, ketinggalan zaman. Berat. Iya, makanya gini. Ketika Bible diklaim orang Katolik Bible itu, punya, kita Bible itu hanya iakan. disalin ulang oleh orang-orang Katolik, tapi awalnya sudah dicatat langsung di kulit-kulit binatang, itu sudah disampaikan. Lalu disalin ulang saja kalian. Yang anonik siapa? Kau menyatakan Binatang apa, Bible Yang dari anonik siapa? zaman Yang itu, anonik? zaman itu belum ada Katolik. Kau paham nggak? Paus tuh Petrus pertama tuh Pak. Paus tuh Petrus tuh Paus pertama, tahu nggak kamu? Aduh, berat. Jangan ngaku-ngaku. Petrus mati aja di kota Roma, yang sekarang melambangkan kepausan. Kau Petrus di mana? aja kau. Petrus Rasul-rasul di dipenjarakan mana? di kota Roma Basil- yang Kota melambangkan Roma Vatikan. kepausan di sana. Kau Ya paham kan? nggak? Petrus itu di Basilika Santo Untuk Petrus di membenarkan Vatikan. segala sesuatu, Ya kan, padahal ya sudah kan. membantai rasul-rasul. Nangis Parah aja lagi. Kenapa pada nangis? Cobalah jangan nangis dulu. Makanya diuji lah Oke, ini. saya nangis. Kalau Saya memang nangis karena Katolik kau yang punya punya, kesesatan. bagaimana lah orang Katolik menjelaskan judul itu coba? Kalau kau merasa punya kitab, coba bagaimana kau menjelaskan itu? Kamu Protestan ya? Aku itu apa? Iya. Protestan bukan? Iya, aku itu apa coba? Kalau kau klaim itu kitabku, termasuk orang artinya dipecat. kau mengerti. Termasuk orang Artinya dipecat kau berarti. mengerti nih. Bentar aku itu dulu, Tentang kamu kitabmu. termasuk orang pengikut orang dipecat nggak? Apanya dipecat? Materi Itu kok permasalahan. Itu tidak Apanya sengaja. dipecat, Cepet. Gimana Itu sih? kan tidak sengaja. Dia melakukan itu atas ketidaksengajaan. Ada Kalau pula kau dipecat tidak klaim sengaja. Aduh. kitab itu milik Katolik, makanya kuuji. Paham nggak orang Katolik? Judul Bentar, itu kamu- apa? Aku tanya dulu, kamu ikut orang dipecat berarti ya?
Ya nggak? Itu tidak sengaja. Ada pula Tidak sengaja. Apalah Karena kamu nih, tesis Pet. dari Martin Luther juga tidak bisa terjawab. Matil. Dari Ya, oke sahabat Muslim semuanya yang sudah menyimak perdiskusian pada malam hari ini. Berhubung durasi sudah cukup panjang ya, maka diskusi kali ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dalam diskusi ini bermanfaat dan dapat membentengi kita dari upaya-upaya pemurtadan dari kaum-kaum kafir. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Sampai jumpa di debat berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Hidupin aja.